teks eksplanasi. Kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.10. Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. 4.10. Menyajikan informasi, data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur untuk kebahasan atau aspek lisan. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan penerapan model PBL, mendengarkan teks eksplanasi, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan ciri kebahasan teks eksplanasi melalui video YouTube dengan tepat. 2. Melalui kegiatan penerapan model PBL dalam pembelajaran teks eksplanasi, peserta didik diharapkan mampu menyajikan informasi dalam bentuk teks eksplanasi secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara tepat. Materi pembelajaran. 1. Menelaah struktur teks eksplanasi. 2. Menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Pernahkah kalian membaca atau melihat teks eksplanasi? 1. Fenomena alam. 2. Fenomena sosial. 3. Fenomena budaya. Untuk lebih jelasnya tentang materi teks eksplanasi, perhatikan tayangan video eksplanasi budaya wayang berikut. Contoh teks eksplanasi fenomena budaya. Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan khas Indonesia yang berkembang pesat di daerah Bali dan Jawa. Selain di kedua wilayah itu, wayang juga terkenal di Semenanjung Malaya dan Sumatera, di mana pada daerah tersebut wayang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Jawa. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO menetapkan wayang dalam seni bertutur sebagai warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai. Saat ini diketahui bahwa awal mula pertunjukan wayang berasal dari prasasti Balitung abad ketiga yang isinya menceritakan si Galigi yang sedang mewayang. Pada saat agama Hindu mulai masuk ke Indonesia, wayang menjadi budaya sekaligus media yang efektif untuk menyebarkan ajaran Hindu. Sehingga dulu pertunjukan wayang banyak menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Saat agama Islam datang, boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi juga mulai muncul. Saat pertunjukan, yang terlihat hanya bayangannya saja yang berasal dari kulit sapi tersebut. Dan sampai saat ini, masyarakat mengenalnya dengan wayang kulit. Di samping itu, ada juga wayang sadat yang digunakan sebagai media penyebaran ajaran Islam.
dan memperkenalkan nilai-nilainya. Kemudian, saat misionaris Katolik yang bernama Bruder Timotius Elwignio Subroto datang pada tahun 1960, ia juga menyebarkan agama Katolik yang menggunakan wayang wahyu. Cerita wayang wahyu tersebut bersumber dari Alkitab. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai filosofi yang terdapat di dalam budaya wayang selalu mengajarkan masyarakat berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat. Dalam dunia wayang juga ada istilah memayu hayuning bebrayan agung atau semangat amar ma'ruf nahi mungkar atau yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bagaimanapun juga, kita harus sadar untuk membantu melestarikan budaya wayang ini. Berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing dapat dilakukan sehingga budaya wayang akan terus lestari. Apakah tayangan video tersebut bisa dikatakan eksplanasi? Jawabannya, ya, 100% bisa dikatakan eksplanasi. Karena menjelaskan suatu proses berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian yang berkaitan dengan budaya. Setelah kalian melihat dan mendengarkan tayangan video eksplanasi tersebut, selanjutnya Anda menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi tersebut. Kemudian kerjakan pada tabel berikut. Kota info, struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. 1. Identifikasi fenomena yang merupakan latar belakang kejadian. 2. Proses kejadian terdiri dari kronologis dan penyebab. 3. Ulasan berupa mengomentari atau konsekuensi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi dibagi menjadi 4. 1. Kata teknis atau peristilahan. 2. Kata beda. 3. Konjungsi kausalitas. 4. Konjungsi kronologis. Sekian pembelajaran teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.